Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Herculena Natalia Vela. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 3. Saya dari kampus STKIP Citra Bakti. Sekian, Pak. STKIP Citra Bakti di Ruteng atau di mana? Tidak, Pak. STKIP Citra Bakti Ngada. Ngada. Di Oh ya, di Bajawa. Bajawa. Oh ya. Oke. Pak. Oke, nanti Herculiana ditambahkan ya. Nanti kamu nanti penempatan di SD mana? Di Kotandora atau di Pedak? Oke, silakan Yunita Weli. Baik Pak, selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya Yunita Weli, biasa disapa Nani. Saya mahasiswi dari kampus STKIP Citra Bakti Ngada, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Dan penempatan sekolahnya di SD Impres Kotandora. Sekian Pak. Oke. Veronica, silakan. Permisi Pak. Oh ya, bagaimana? Nomornya juga tidak aktif Pak. Oh ya, tidak. Nomor teleponnya juga tidak. Oke, biar. Tapi pengumuman sudah saya berikan dari kemarin, jadi tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, mungkin ada halangan. Silakan lanjutkan, Veronica. Ya Pak, oke baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Jelina, biasa dipanggil Verni. Saya mahasiswa dari Universitas Flores ND, program studi Pendidikan Ekonomi, dan saya berasal dari Manggarai Timur, Pak. Oh ya, ke pulang kampung ya? Sekolah penugasan di SDI Kotandora Borong. Ya, Kotandora. Berarti nanti namanya ditambahkan SD Kotandora ya. Oke, berikutnya Kelvin. Perkenalan diri, asal kampus sama penugasannya di mana? Baik. Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Kelvin Mangkur. Teman-teman bisa sapa saya dengan Kelvin. Saya dari Manggarai Timur juga, hanya agak jauh dari tempat tugas dengan kampung. Saya dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, dan saya kemarin ikut ambil di program studi pendidikan bahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Oke, Lividiana, silakan. Baik Pak, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama lengkap saya Lividiana Jelima, biasa dipanggil Livi. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan sekolah penempatan di SD Impres Kotandora, Pak. Sekian. Ya. Baik. Yang berikut, Riani. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yulian. Saya dari dan sekolah penempatan itu di SDI Pedak. Terima kasih. Ya. Masih ada yang belum? Saya. Ya, silakan Anka. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohana Marta Simbul. Saya dari Universitas Merdeka Malang, program studi Ilmu Komunikasi, dan saya ditempatkan di SDI Pedak, dan saya berasal dari Manggarai Timur. Terima kasih. Baik. Jadi selamat malam teman-teman semua. Saya perkenalkan diri lagi, nama saya Umbu Joka, saya dosen di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Saya diberi tugas untuk menjadi dosen pendamping lapangan bagi teman-teman yang akan ditempatkan di SDI Pedak dan SDI Kotandora. Dalam 4 bulan ke depan kita sama-sama akan mengikuti program kampus mengajar, bagian dari program Kampus Merdeka, di mana teman-teman diberikan kesempatan untuk belajar
sambil mempraktekkan ilmu yang sudah kawan-kawan dapat ke sekolah-sekolah yang ada di lokasi yang sudah ditentukan. Meskipun teman-teman dari berbagai tempat, ada yang dari Ngada, ada yang dari Ende, ada yang dari Malang, ada yang dari Manggarai di Ruteng, tapi saya harapkan kerjasama yang baik untuk teman-teman semua bisa bahu-membahu menjalankan program ini. Dan seperti yang kawan-kawan sudah ikuti semua, bahwa akan ada rekognisi 20 SKS ya, untuk SKS untuk mata kuliah ini. Itu akan sangat menolong dan juga akan sangat bermanfaat ke depannya untuk teman-teman agar bisa mempercepat masa studi, sambil di situ juga teman-teman memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Tidak semua mahasiswa ini kan program yang skalanya nasional, dan juga teman-teman terpilih mengikuti seleksi sampai juga dinyatakan lolos untuk menjadi peserta. Jadi saya harapkan keseriusan kita, keseriusan teman-teman dalam menjalani. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa di-share via grup, bisa dikomunikasikan secara baik dengan koordinator. Ada koordinator di kampus masing-masing kan? Dan juga ada semacam senior di lokasi masing-masing, bisa dikoordinasikan. Terlebih itu, kalau ada ditemui kendala atau problem, bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu guru di lokasi di mana teman-teman ditempatkan, karena mereka adalah mentor-mentor yang terdekat dengan teman-teman semua. Oke, kita mulai refleksi malam hari ini sambil mengisi. Oke, berarti malam hari ini hanya 7 orang ya yang bergabung dengan kita. Oke, kira-kira teman-teman sudah memahami semua materi pembekalan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Coba Kelvin disampaikan gambaran umum saja materi pembekalan itu apa-apa saja yang selama 5 hari teman dapatkan. Yang pertama itu Pak tentang konsep dasar tentang pedagogi dan andragogi. Terus ada literasi digital. Terus bagaimana kita ini dalam kaitannya dengan pembelajaran nanti, bagaimana kita memilih buku bacaan untuk menghidupkan lingkungan ini, lingkungan kaya literasi. Seperti itu. Sejauh 1 minggu ini pembahasannya mengenai itu Pak, tentang Ya. konsep-konsep dasar, tentang hal-hal yang harus kita buat di lapangan. Materinya lebih ke literasi Pak. Ya. Lividiana, apa yang adik dapatkan selama pembekalan 5 hari ini? Halo, Lividiana, bisa dengar suara saya? Kalau begitu, Riani. Kalau saya, Pak, Ya. pembekalan yang saya dapatkan selama pembekalan ini, yang pertama itu, yang paling penting menurut saya itu bagaimana penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SD. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SD. Ya. Ya, Pak. Itu bagaimana? Penerapannya menurut Adik Riani bagaimana? Menurut saya, Pak, jadi kurikulum Merdeka Belajar itu yang ditekankan pertama itu tentang karakter siswa dan bagaimana kita guru memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada dalam diri siswa supaya siswa dapat meningkatkan kualitas atau potensi dirinya. Ya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Itu kata kuncinya Merdeka Belajar, bahwa siswa tidak boleh merasa terjajah dalam belajar. Bagaimana siswa harus merdeka dalam belajar untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya. Itu tujuan utama dari program Kampus Merdeka. Oke. Iya, Pak. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah semua sudah cukup memahami? Tadi 2 orang teman kita sudah mewakili, ada Kelvin terkait dengan
literasi dan juga Riani terkait dengan pengembangan potensi peserta didik. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang teman-teman pahami selama masa pembekalan. Apakah ada yang tidak dipahami? Atau semua sudah memahami materi pembekalan? Kalau ada yang belum paham, silakan. Ini momen kita untuk merefleksi. Nanti bahan refleksi ini akan dijadikan laporan ke penyelenggara. Misalnya, pematerinya mungkin komunikasinya sulit dipahami, bisa dijadikan bahan refleksi dan bahan evaluasi. Silakan disampaikan, saya tidak apa-apa. Jangan takut atau malu. Sudah, bisa dipahami semua materinya? Oke. Terkait durasi, Antonius baru bergabung. Perkenalkan diri dulu, nama, asal. Ya, kamu tolong perkenalkan diri, nama, asal kampus, program studi, penempatan sekolahnya di mana? Ya, selamat malam Pak. Sebelumnya minta maaf karena terlambat bergabung Pak. Ya. Pak, izinkan saya untuk memperkenalkan. Nama saya Antonius Aldino. Jadi sapaan saya Aldi. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Dan saya mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian terkait penempatan program kampus mengajar kemarin, saya ditempatkan di SDI Impres Pedal. Ya. Baik, Antonius, menurut panggilannya siapa tadi? Antonius atau Aldi? Aldi. Oke, menurut Aldi, bagaimana durasi pembekalan kemarin? Apakah sudah sesuai atau belum? Terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Terkait durasi mengenai pembekalan kemarin, saya rasa itu sudah sangat pas Pak, karena di sisi lain pemateri menyampaikan materinya mereka dengan baik, terus mereka juga memberikan kesempatan kepada semua peserta bisa masuk dan ya. Herculiana, menurut Herculiana bagaimana? Halo? Menurut Herculiana atau Ferni? Menurut Ferni bagaimana? Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi, berdasarkan materi atas pembekalan 1 minggu kemarin itu yang pertama tentang memilih bacaan untuk SD, SMP dengan SMK. Yang kedua implementasi kurikulum merdeka. Di sini saya lebih tekan terhadap memilih bacaan terhadap SD karena berdasarkan tempat penugasan saya itu di SD. Di sini pematerinya menjelaskan beberapa item. Yang pertama itu bagaimana guru untuk memilih bacaan terhadap anak SD. Contohnya, kalau di kelas 1 SD otomatis kita memilih bacaan itu berdasarkan kelas karena kelas 1 SD itu sudah termasuk dalam tahap kelas rendah. Jadi otomatis kalau kita memilih bacaan itu harus beda dengan kelas 3 supaya anak atau peserta didik itu tidak bosan dengan apa yang para guru berikan. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi durasinya sudah sesuai waktu. Iya, Pak. Sudah cukup. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama begitu ya. Iya, Pak. Oke. Oke.
menurut adik-adik mahasiswa, apa saja materi pembekalan yang berkesan? Yang pertama, apakah konsep dasar literasi berkesan? Halo, bagaimana? Apakah konsep dasar literasi berkesan? Berkesan, Pak. Ya, Pak. Kalau praktik tadi jaringan ya. Oke. Kita lanjut. Suara saya bisa terdengar? Putus-putus dia, Pak. Oh iya, jaringan. Putus-putus, Pak. Kalau konsep dasar literasi berkesan ya. Kalau praktik pembelajaran di SD berkesan? Pak. Literasi digital, bagaimana? Bagaimana, Pak? Yang literasi, kalau terkait literasi digital, apakah berkesan? Iya, Pak. Nah, kalau menurut saya, Pak, literasi digital berkesan, cuma masih bingung waktu itu, waktu penjelasannya, Pak, saya berpikir tentang praktik di lapangannya, karena tahu kondisi sekolahnya di sana bagaimana, lumayan terpencil, Pak, wilayahnya, dan anak-anaknya kalau soal digitalisasi kayaknya kurang ini, Pak. Jadi untuk literasi digital kayaknya nanti kita butuh banyak ini. Oke, bagus. Berarti Kelvin sudah berpikir lebih advance bahwa bagaimana mempraktikkan segala sesuatu, karena kondisi sekolah di kota dan kondisi sekolah di lokasi tempat kalian kan tidak sama, sedangkan materinya kadangkala generalisasi. Oke. Bagaimana terkait hiburan matematika? Ada materi hiburan matematika, recreational mathematics. Atau matematika di sekitar kita ada? Kalau bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ada materi tentang ini, hiburan matematika atau recreational mathematics? Ada, Pak. Itu kemarin terkait dengan ini, Pak. Bagaimana kita memantik pemikiran siswa itu supaya mereka bisa berpikir kreatif, out of the box. Out of the box. Jadi okay. Permainan matematika itu kita manfaatkan supaya bisa ini merangsang mereka punya daya nalar, Pak. Berarti berkesan ya? Berkesan, Pak, bermanfaat juga. Ya. Bagaimana terkait pencegahan 3 dosa pendidikan? Riani. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Tentang pencegahan 3 dosa pendidikan, apakah berkesan? Mungkin dari Anka ada pendapatnya? Terima kasih, Pak. Jadi untuk yang terakhir tentang 3 dosa pendidikan ya ikut, Pak, karena kan ada UAS di kampus
terus ada kegiatan sih, jadi nggak ikut. Oke. Yang ikut kemarin siapa? Kalau tentang perubahan iklim sekolah ada yang ikut materinya? Yang 3 dosen pendidikan ada yang ikut materinya? Kalau 3 dosa kemarin ikut Pak, cuma saya lupa apa-apa saja kemarin itu ada. Berarti kurang berkesan ya? Karena kalau saya secara pribadi pas saya lebih ini apa kemarin fokusnya lebih ke hal-hal yang bisa saya terapkan gitu Pak. 3 dosa pendidikan itu kan kalau tidak salah lebih ke kita sebagai gurunya Pak. Ya. Jadi persiapan menjadi guru ada? Jadi soal dosa itu sebenarnya. Ya Pak. Kalau persiapan menjadi guru ada? Manajemen sekolah? Ya Pak, ada Pak. Persiapan guru yang baik, terus manajemen sekolah juga ada kemarin. Oke. Pengelolaan kelas yang efektif? Ada Pak. Ada juga. Ada Pak. Tentang merangkum itu Pak, karena banyak siswa kan beda-beda learning style-nya beda-beda, cari cara belajarnya beda. Bagaimana kita dan kita punya rencana pembelajaran biar bisa lebih efektif untuk semua siswanya. Oke. Sekarang ada skala dari 1 tidak baik sampai ke 5 itu sangat baik. Terkait narasumber pembekalan, kalian kasih skor berapa? 4 Pak. Yang lain bagaimana? Iya Pak, lebih banyak 4 Pak. Ada masukan untuk narasumbernya? Bagaimana Triko? Ada masukan untuk narasumbernya? Oke baik Pak. Kalau dari saya secara pribadi Pak terkait masukan berkaitan dengan narasumber berkaitan dengan materi yang mereka ajarkan Pak, memang sangat berkesan sekali. Tetapi itu lebih kepada mereka Pak, cara kami untuk memaparkan materi itu berkaitan dengan tingkat sekolah masing-masing kembang sekarang Pak. Hanya soal kami mempertimbangkan bagaimana dengan kami yang berada di penggunaan yang lebih ke hal-hal apa Pak? Ya. Berarti Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan upload hasil refleksi malam ini ke YouTube, bisa teman-teman nonton, saya bagikan linknya untuk menjadi bahan laporan juga ke panitia. Siap Pak. Oke, selamat malam. Siap Pak.